Baiklah, selamat malam saudara-saudara, and good morning to Pastor Jason Morgan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di mana kita dapat kembali lagi dipertemukan lewat Zoom meeting, Facebook maupun YouTube untuk mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan sepanjang 2 minggu ini dengan tema utama The Final Events of Bible Prophecy. Dan pada saat ini, pertemuan yang ke-13, kita khususnya akan membahas tentang Amerika in Bible Prophecy atau Amerika di dalam nubuatan Alkitab. Marilah kita menyiapkan Alkitab kita serta hati dan pikiran kita dengan terus berdoa agar supaya Roh Kudus akan membuat kita mengerti akan firman Tuhan yang akan didengarkan hari ini. Dan marilah kita juga terus mendoakan Pastor Jason Morgan maupun Pastor Roy Pitoy agar supaya mereka dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan seperti biasanya ada penyampaian singkat dari kami, di mana jika saudara-saudara mempunyai pertanyaan terkait dengan pembahasan atau ingin mendapatkan materi selama pembahasan kita sepanjang 2 minggu ini, bisa menghubungi kami via private chat lewat Zoom meeting ke host maupun ke co-host, ataupun bisa juga ke nomor WhatsApp kami dengan nomor 0896 38 41 1655. Baiklah saudara-saudara, kita akan membuka revival meeting kita pada malam hari ini. Saya mengundang Saudara Tilstra Sumampo untuk membuka kita di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat-sangat bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu saja kami bisa sampai pada saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, sebelum kami memohon, tolong ampuni kesalahan kami, dan tolong bantu kami untuk dapat menyerahkan hati kami kepadamu, agar hidup kami bisa seturut dengan hukum-hukum-Mu saja ya Bapa. Pada saat ini, kami akan memulaikan KKR pada malam hari ini. Kiranya Engkau dapat menaruh perkataan-Mu kepada Pastor Jason dan Pendeta Roy, agar mereka dapat berbicara sesuai dan menurut dengan kehendak-Mu saja. Untuk semua yang juga mengikuti KKR ini lewat Facebook dan YouTube, kiranya kami semua dapat terberkati dan nama-Mu saja yang kami muliakan. Bapa di surga, kami sadar dan mengerti bahwa ada banyak hal yang tidak dapat kami kontrol sementara meeting ini berlangsung. Oleh karena itu, kami memohon semuanya agar Engkau terus berada bersama-sama dengan kami di dalam pertemuan ini sampai pada selesainya. Ini doa dan permohonan kami yang kami minta dengan kerendahan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. So now we would like to give this time to Pastor Jason Morgan and Pastor Roy Pitoy to share us the message. Well, good evening, everyone, and thank you for participating in our Final Events Revelation Seminar. Terima kasih semuanya sudah bergabung dengan kita. Selamat malam, saudara-saudara. We have an exciting topic for everyone today. Kita punya topik yang menarik untuk semuanya pada saat ini. God reveals in Bible prophecy the end from the beginning. Tuhan menyatakan akhir dari awalnya di dalam nubuatan Alkitab. And we're going to see what role the United States plays in last day events. Dan kita akan melihat peranan Amerika Serikat di dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman. So make sure that you have your Bible with you. Jadi, yakinlah bahwa saudara ada Alkitab bersama dengan saudara saat ini. Because I believe the Bible has for us some amazing insights. Karena saya yakin bahwa Alkitab mempunyai ilham-ilham yang luar biasa. I'm thankful for the prayer that we've had, but I always like to pray myself before I open God's Word. Terima kasih untuk doa yang sudah dilayangkan, tapi saya akan berdoa lagi. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, thank you for this opportunity once again to open up your Word. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan membuka lagi sabda-Mu.
I pray for your spirit as we seek to understand prophecy as it relates to the last days. Kami memohon Roh Kudus sementara kami mempelajari peristiwa-peristiwa akhir zaman. You tell us to ask and we shall receive. Kau berjanji, mintalah maka akan diberi. We ask this in Jesus' name. Amen. Kami memohon ini di dalam nama Yesus. Amin. So if we could go back to the PowerPoint before we actually get started. Jadi saya akan membuka PowerPoint untuk memulai presentasi malam ini. I'm sorry, let me. Okay, are you able to see that? Apakah saudara bisa melihat? Okay. Layar? All right. So tremendous changes have taken place in our world fairly recently. Banyak perubahan yang telah terjadi di atas dunia saat ini. The United States of America led a coalition of 28 countries into the little country of Kuwait. Amerika memimpin koalisi 28 negara ke negeri Kuwait. And liberated it from the Iraqi aggression. Dan membebaskan mereka dari agresi Irak. Now that war, Desert Storm, kind of brought the United States in the eyes of the world as a superpower. Peperangan itu telah membuat Amerika di mata dunia sebagai negara adik kuasa. The Bible tells us in Revelation chapter 7 Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 7 that God is going to hold the four winds of strife. Bahwa Tuhan akan menahan 4 penjuru mata angin. Until he has a people that are sealed with the seal of God. Sampai Tuhan telah menyelesaikan pemeteraian bagi umat-umatnya. And as we have learned in the past, it is God that determines the rise and fall of kingdoms. Dan kita sudah pelajari malam-malam sebelumnya bahwa Allah lah yang menentukan jatuh bangunnya negara-negara, kerajaan-kerajaan. And you may remember that right around that time, there were communistic countries that were collapsing. Dan kalau saudara ingat, sekitar Perang Teluk itu ada negara komunis yang jatuh. Democracies began to be established around the world. Demokrasi dibangun di hampir seluruh dunia. So we're going to go to Revelation chapter 7 now, verse 1 through 3. Jadi, mari kita buka Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. We'll read that verse. Revelation 7, 1 through 3. Mari kita baca Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Now you can see that the four winds of the earth represent something that is universal. Angin di atas dunia menggambarkan global, ya. Yes, global. And in Matthew 24, verse 30 and 31, di dalam Matius 24 ayat 30 dan 31,
The Bible tells us that Jesus sends forth his angels from the four corners of the earth. Di Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengirim malaikatnya ke empat penjuru bumi. He said from the four winds, from one end of heaven to the other end. Dia mengatakan bahwa ini adalah dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. So the people that receive the seal of God are going to be in all the world. Jadi orang-orang yang menerima materai Allah berasal dari segala penjuru bumi. And the people that take the mark of the beast are going to be all in the world. Juga orang-orang yang menerima tanda binatang dari seluruh penjuru bumi. There's only going to be two groups in the end of time. Jadi akan ada dua grup, kelompok di akhir zaman. In every age of church history, Di setiap zaman dari sejarah gereja, Satan, the devil, has used the power of the state to persecute the church. setan telah menggunakan negara untuk menganiaya gereja. In the days of Elijah, he used Ahab and Jezebel to persecute Elijah and the prophets of God. Di zaman Elia, dia menggunakan Ahab dan Isabel untuk menganiaya Nabi Allah Elia. The devil used Herod and Herodias to persecute John the Baptist. Setan menggunakan Herodes dan Herodian untuk menganiaya Yohanes Pembaptis. He used the church, the Pharisees in the days of Jesus, and Pilate, the state, to unite together to crucify Jesus Christ. Dia menggunakan orang Farisi, gereja, dan Pilatus, negara, untuk menganiaya Yesus. And as we have learned in our Revelation seminar, the Antichrist was predicted in Bible prophecy. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam nubuatan Alkitab, bahwa Antikristus dinubuatkan di dalam Alkitab. And that power during the Dark Ages would enforce false worship. Dan kekuasaan itu sepanjang abad kegelapan memaksakan penyembahan yang palsu. And the result would be the true church of God would suffer persecution. Dan sebagai hasilnya, gereja Allah yang benar mengalami penganiayaan. Now we're going to learn that history is going to repeat itself. Kita telah pelajari bahwa sejarah akan mengulang dirinya sendiri. It's going to be Satan's final effort to bring persecution before Jesus comes. Adalah usaha terakhir setan untuk mengadakan penganiayaan sebelum Yesus datang kembali. This is not going to be something that's just going to be local, but it's going to be global. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi secara lokal, tapi secara global. Now in Revelation chapter 12, Di dalam Wahyu pasal yang ke-12, as you may have learned already, yang mungkin Anda sudah pelajari, we have the history of the church from the days of Jesus Christ to the end of time. kita mempunyai sejarah gereja dari zaman Yesus Kristus sampai akhir masa. In biblical symbolism, we find this woman brought to view, which represents a church. Di dalam simbol nubuatan, perempuan melambangkan gereja. And the child, Jesus, would be born. Dan anak itu melambangkan Yesus akan lahir. Now, this chapter follows Jesus until his resurrection and ascension to heaven. Di sini dikatakan bahwa Yesus akan bangkit, kemudian dia akan naik ke surga. And that's in Revelation 12, verse 5. Dan itu terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 5. But the prophecy of this chapter continues on to the end of time. Tapi nubuatan daripada pasal ini terus berlanjut sampai akhir zaman. We find the persecution of the early church in verse 13. Kita dapatkan bahwa penganiayaan kepada gereja mula-mula di dalam ayat 13. And so let's read that verse. Mari kita baca ayat itu. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu.
So great persecution came upon God's people. Jadi penganiayaan yang hebat terjadi kepada umat-umat Tuhan. The apostle James was killed by the sword. Peter was crucified upside down. Rasul Yakobus dibunuh dan Petrus disalibkan terbalik. And the time would come when the Antichrist would arise right within the church. Waktunya akan tiba bahwa antikristus akan muncul dari dalam gereja. Now, as we understand that a woman represents a church in Bible prophecy, Kita sudah pahami bahwa perempuan melambangkan gereja di dalam nubuatan Alkitab. the true church of God would recognize this power coming up. Gereja Allah yang benar akan memahami kekuasaan ini akan muncul. And she would flee for her life. Dan dia akan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. This is described in verse 14. Ini digambarkan di dalam ayat 14. So we'll read this verse. Mari kita baca ayat 14, Wahyu 12. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. So as the Bible predicts the church fleeing to the mountains, Jadi sementara Alkitab menubuatkan bahwa perempuan ini akan lari ke pegunungan, it says that she would be there for 1,260 years, or 3.5 times. dikatakan bahwa dia akan di sana selama 1260 hari atau 3,5 masa. Now, as we read verse 15, we're going to see that a tremendous amount of persecution would result during that 1,260 years. Sementara kita baca ayat 15, maka kita akan membaca bahwa penganiayaan yang besar akan terjadi. Now, verse 16 is a very important verse in the history of the church. Ayat 16 adalah ayat yang penting dalam sejarah gereja. The time would come when God would allow the church freedom. Akan tiba waktunya bahwa Tuhan akan membebaskan gereja ini. The church would flee and seek refuge. Gereja akan lari dan mencari perlindungan. The church wanted religious liberty, freedom. Gereja mau kebebasan beragama. Now notice verse 16, we'll read. Mari kita baca ayat 16. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Now you may have learned that water in Bible prophecy represents people, nations, and languages. Saudara mungkin sudah tahu bahwa di dalam nubuatan Alkitab, air melambangkan bangsa atau penduduk atau banyak orang. But in this verse, the Bible tells us the earth was going to help the woman or the church. Namun di ayat ini dikatakan bahwa bumi akan datang menolong perempuan itu atau gereja. So this would represent the opposite of water. Jadi bumi itu adalah lawan daripada air. So if water represents people, nations, and tongues, the earth would represent the opposite. Jadi kalau air melambangkan bangsa-bangsa, orang banyak, ataupun bahasa, it's a place where there aren't language groups, a place where there is not a nation. Maka bumi sebaliknya melambangkan satu tempat di mana tidak ada bangsa atau orang-orang. So a new land. Satu tempat yang baru. And we know that the church fled Western Europe to the America to have religious freedom. Dan kita tahu bahwa gereja melarikan diri dari Eropa Barat ke Amerika untuk mendapatkan kebebasan beragama. So God would provide a place for people around the world to come
so they could worship freely. Jadi Allah menyediakan satu tempat bagi orang-orang di seluruh dunia agar mereka dapat berbakti dengan bebas. So we have a biblical reference to the rise of the United States of America. Jadi di dalam Alkitab ada nubuatan yang mengatakan lahirnya atau munculnya Amerika. Now, the devil doesn't like freedom. Setan tidak menyukai kebebasan. He does not want you to worship God. Dia tidak mau saudara berbakti kepada Allah. So he's going to try to stop this nation from promoting religious freedom. Jadi dia akan berusaha untuk menghalangi negara ini mempromosikan kebebasan beragama. Now, Revelation 12, verse 17 is the final verse of this prophetic chapter. Ayat 17 adalah ayat terakhir di dalam pasal nubuatan ini. Now, I want you to listen carefully what I'm about to share with you. Saya mau saudara perhatikan dengan seksama apa yang akan saya bagikan kepada saudara. This verse is going to predict the final war between Christ and Satan before Jesus comes. Ayat ini memprediksikan peperangan antara setan dengan Kristus sebelum kedatangan Yesus. It's going to mention war by the dragon. Disebutkan peperangan oleh si naga. And the dragon, Satan, is going to make war against the woman or the church. Dan setan akan mengadakan peperangan kepada gereja atau perempuan. And notice the reason why. Dan perhatikan alasannya apa. Let's read verse 17. Mari kita baca ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. So have you noticed that word remnant of her seed? Apakah saudara sudah memperhatikan kata itu, yaitu keturunannya yang lain? It represents that which remains at the end of time. Itu menyimbolkan umat yang sisa di akhir zaman. So the remnant is the church that is which remains at the end. Jadi, keturunannya yang lain itu adalah umat yang sisa yang bertahan di akhir zaman. And the devil's angry with her, the church, because she's keeping God's commandments. Dan setan marah kepada gereja ini karena dia menuruti hukum-hukum Allah. As the rest of the world has made void the law of God. Sementara seluruh dunia tidak menghiraukan hukum Allah. But there's another characteristic that describes this remnant church. Tapi ada karakter lain yang menggambarkan umat yang sisa ini. It says she has the testimony of Jesus Christ. Dikatakan bahwa dia juga memiliki kesaksian Yesus. Now let's get a more detailed answer to what that represents. Dan mari kita gali sedikit lebih dalam apa maksudnya ini kesaksian Yesus. So let's read Revelation 19 verse 10. Jadi mari kita baca Wahyu pasal 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. So the testimony of Jesus represents the spirit of prophecy. Jadi kesaksian Yesus adalah roh nubuat. So the remnant church is going to have a message based on Bible prophecy that's going to expose Satan for all the work that he's done and what he's about to do. Jadi ini menggambarkan bahwa gereja yang sisa itu akan mengungkapkan setan dan penyesatannya dan apa yang dia akan lakukan di akhir zaman. Now, as we look at the climax of Revelation chapter 12, dan sementara kita melihat puncak daripada Wahyu pasal yang ke-12, we see a fierce war taking place. Kita melihat bahwa peperangan yang hebat sedang berlangsung. The devil is going to attack the church. Setan akan menyerang gereja.
The church is going to keep the commandments of God. Gereja akan menuruti hukum-hukum Allah. And the church is going to have the spirit of prophecy. Dan gereja akan memiliki roh nubuat. Now, Revelation chapter 13, Wahyu pasal 13, the next chapter, pasal berikutnya, is there for one reason. ditulis untuk satu alasan. This chapter amplifies and magnifies the last verse of Revelation 12. Pasal ini menjelaskan ayat 17 di dalam Wahyu 12, pasal 12. It's a more detailed description of how this war is going to take place. Di pasal 13 diberikan gambaran yang lebih rinci bagaimana peperangan itu akan terjadi. So let's look at Revelation chapter 13, verse 1 through 7. Jadi mari kita lihat Wahyu 13 ayat 1 sampai 7. In fact, we'll just read verse 1 through 3. Mungkin kita akan hanya baca ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. So John goes back to describe how this Antichrist power rises. Jadi Yohanes menjelaskan bagaimana kekuasaan antikristus ini muncul. And he tells us how this power would lose its power. Dan dikatakan kepada kita bagaimana dia akan melepaskan kekuasaannya. It would receive a deadly wound, but the wound would be healed. Dia akan mendapatkan luka parah, tetapi luka parah itu akan sembuh. Now, the remaining verses of this chapter are going to describe to us how the wound's going to be healed. Dan ayat sisa daripada pasal ini menjelaskan bagaimana luka parahnya itu akan sembuh. So we're going to read verse 10. Jadi, mari kita baca ayat yang ke-10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. So what we have in this verse is a reference of time. Jadi kita akan gunakan ayat ini sebagai referensi waktu. It says the Antichrist would lead God's people into captivity. Disebutkan bahwa kekuasaan antikristus akan menawan umat-umat Tuhan. For 1260 years, the papal church, the Antichrist, would persecute God's people. Untuk 1260 tahun, kekuasaan kepausan akan menganiaya umat-umat Tuhan. But the time would come when God would allow this power to fall. Tapi Tuhan akan mengizinkan kekuasaan ini jatuh ketika waktunya tiba. It would receive a deadly wound. Dia akan mendapatkan luka yang membahayakan hidupnya. That deadly wound was given in the year 1798. Luka yang membahayakan hidupnya itu terjadi tahun 1798. Now let's read the very next verse. Mari kita baca ayat berikutnya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. So let's not forget in Revelation 12, verse 16, the earth helped the church. Jangan lupa, di dalam Wahyu 12 ayat 16, bumi menolong gereja.
But now this chapter is going to describe how it rises to a nation now. Namun di dalam pasal 13 ini digambarkan bagaimana itu kemudian gereja akan menjadi satu negara. So a beast represents a kingdom, but this kingdom comes up from the earth. Jadi binatang itu menggambarkan kerajaan, tapi kerajaan ini muncul dari bumi. Right around the year 1798. Sekitar tahun 1798. A land of freedom is about to happen. Satu tanah yang merdeka akan ada. It says he has two horns like a lamb. Dikatakan bahwa dia mempunyai dua tanduk seperti anak domba. Now in the Bible, the word lamb represents Jesus Christ. Di dalam Alkitab, anak domba melambangkan Yesus Kristus. The only time it does not directly represent Jesus Christ is right here. Satu-satunya itu tidak melambangkan Yesus adalah di sini. It says his horns are like a lamb. Dikatakan bahwa tanduknya seperti anak domba. Now horns in Revelation chapter 5 represent power. Di dalam Wahyu pasal 5, tanduk melambangkan kekuasaan. And so the source of the power of this nation is in the horns. Jadi sumber kekuatan daripada negara ini ada di tanduknya. Now, the horns represent two principles. Dua tanduk ini melambangkan dua prinsip. The first principle is Protestantism. Prinsip yang pertama disebut dengan prinsip Protestan. It's a church without a pope. Gereja tanpa paus. The second principle is republicanism. Prinsip yang kedua disebut prinsip republik. It represents a state without a king. Itu melambangkan satu negara tanpa raja. So political freedom and religious freedom. Jadi kebebasan beragama dan kebebasan negara. These are the principles that Jesus taught. Jadi ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Yesus. So this nation that has two horns like a lamb, Jesus came to set the captives free. Ya, jadi negara yang melambangkan dua tanduk ini seperti Yesus yang datang melepaskan orang-orang yang ditawan. So it would actually exhibit Christian principles. Jadi sebenarnya ini negara mempraktekkan prinsip-prinsip kekristenan. But the Bible tells us that Satan is always trying to work to undermine God. Tapi Alkitab mengatakan bahwa setan selalu berusaha bekerja untuk menyerang Tuhan. When people came to America, they came to worship freely. Ketika orang datang di Amerika, mereka berbakti dengan bebas. And the Declaration of Independence of America declares that all men are created equal and that they are endowed with freedom. Dan di dalam konstitusi dasar Amerika disebutkan bahwa semua orang diciptakan sama dan mereka diberikan kebebasan. But we find that the devil is going to try to end religious freedom. Tapi kita pelajari bahwa setan akan menghalangi kebebasan beragama. The prophecy tells us in verse 11 that this nation will speak as a dragon. Nubuatan mengatakan kepada kita di dalam ayat 11 bahwa negara ini akan berbicara seperti setan. Now, when a nation speaks, it represents the nation's going to enforce something. Ketika dikatakan bahwa negara akan berbicara, berarti dia akan menerapkan sesuatu. The Bible says all the world is going to wander after the beast. Alkitab mengatakan bahwa seluruh dunia akan mengikuti binatang yang pertama itu.
and the power of the papal church is going to be restored again. Dan kemudian kekuasaan kepausan akan dipulihkan. So how is that going to happen? Jadi bagaimana itu akan terjadi? In order for the Catholic Church to receive power, a state must give their power back to her. Supaya gereja Roma Katolik mendapatkan lagi kekuasaan, harus ada negara yang memberikan kepadanya kekuasaan lagi. That power was lost in 1798. Kekuasaan politik itu sudah hilang pada tahun 1798. But now we find a powerful nation rising. Tapi sekarang kita mempelajari ada satu negara yang kuat yang muncul, having the principles of freedom, yang memiliki prinsip-prinsip kebebasan, but eventually will speak as a dragon. tapi kemudian dia akan berbicara seperti naga. They will take away religious freedom. Mereka akan menghilangkan kebebasan beragama. So how will that happen? Bagaimana itu akan terjadi? Let's read verse 12. Mari kita lihat ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. So notice how this political beast, the United States of America, is going to cause the world to worship the papacy. Perhatikan bahwa kuasa binatang yang kedua akan menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah kepausan. In order for that to happen, Supaya itu bisa terjadi, the Christian world has to be sold that this is a good thing. seluruh dunia Kristen harus melihat bahwa ini adalah suatu hal yang baik. So are we witnessing in the world today these two powers uniting together? Apakah kita melihat di atas dunia ini dua kekuasaan ini bersatu? We have the worldwide papal church, Kita memiliki gereja Roma Katolik di seluruh dunia. we have the worldwide political power, the United States of America. Kita juga melihat kekuasaan politik yang ada di seluruh dunia dari Amerika Serikat. That one day soon are going to unite together. Dan suatu saat mereka akan bersatu. And if you decide to follow Jesus Christ, Dan kalau saudara memutuskan untuk mengikut Yesus, you will be persecuted. saudara akan dianiaya. And we're going to find that the world is going to follow this example. Dan kita lihat bahwa dunia akan mengikuti kedua kekuasaan ini. The good news is Jesus then will come to deliver his people. Kabar baiknya adalah bahwa Yesus akan datang untuk melepaskan umatnya. Now, let's notice chapter 13 and verse 14 through 16. Mari sekarang kita baca pasal 13 ayat 14 sampai 16. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. So the Bible tells us Jadi Alkitab berkata, that an image is going to be set up. ada satu patung yang akan didirikan. Now, if you remember, the golden image in Daniel chapter 3 was set up by King Nebuchadnezzar. Kalau saudara ingat, sebuah patung emas didirikan oleh Raja Nebukadnezar di dalam Daniel pasal 3.
And everybody was commanded to worship that golden image. Dan semua orang diperintahkan untuk menyembah patung itu. And most everybody did. Dan hampir semua orang melakukannya, But there was a remnant that did not. tapi ada umat yang sisa yang tidak menyembah. Shadrach, Meshach, and Abednego. Itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Likewise, in the end of time, Demikian juga di akhir zaman, the world is going to worship this image. seluruh dunia akan menyembah patung binatang ini. But as we have learned in Revelation 12, verse 17, God has a remnant church that will not worship the image. Tapi sementara kita sudah pelajari di dalam Wahyu 12 ayat 17, Tuhan punya gereja yang sisa yang tidak akan menyembah patung ini. Now, the word image represents the word likeness. Kata patung sama dengan kata sama. So when this image is set up, it's going to be like the first beast, which is the papacy. Jadi ketika patung binatang ini didirikan, itu akan sama dengan kepausan. And it was a church, a false church, that enforced false worship. Dan ini adalah gereja yang palsu yang memaksakan penyembahan yang palsu. So false worship is coming back again. Jadi penyembahan yang palsu akan datang lagi. And those who do not believe the false worship are going to be persecuted. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan penyembahan yang palsu ini akan dianiaya. Now, in order to win over the Christian world, supaya dunia Kristen bisa diyakinkan, the devil is going to try to deceive, if possible, the very elect. setan akan berusaha untuk menyesatkan sekiranya mungkin umat pilihan Allah. So Revelation 13 says that fire is going to come down from God out of heaven. Jadi ayat 13 mengatakan bahwa api akan turun dari langit. But that fire will deceive everyone on the earth. Tapi api itu akan menyesatkan setiap orang yang ada di atas bumi. But it's not going to deceive those who keep God's commandments and have the spirit of prophecy. Tapi itu tidak akan menyesatkan orang yang menuruti hukum Allah dan memiliki roh nubuat. Now, when you say fire coming down from God out of heaven, your thinking is coming from God. Ketika api turun dari langit, saudara berpikir bahwa itu berasal dari Allah. So miracles are going to happen that people think that God is doing. Jadi, mujizat-mujizat akan terjadi dan orang berpikir itu berasal dari Allah. But as we read in the prophecy, those miracles will deceive the people on the earth. Tapi sementara kita mempelajari dari nubuatan, kita tahu bahwa mujizat-mujizat itu akan menyesatkan orang-orang di atas dunia. So these miracles are being performed by the devil and his angels. Jadi mujizat-mujizat ini dilakukan oleh setan dan malaikat-malaikatnya. And unless we understand what the Bible is teaching, Kecuali kita memahami ajaran-ajaran Alkitab, unless we decide to follow the Bible, kecuali kita memutuskan untuk mengikut Alkitab, no matter what everybody else is doing and no matter what everybody else believes, tidak peduli apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang lain, we must make God's word our foundation. kita harus menjadikan firman Allah sebagai dasar. Or the Bible tells us we will be deceived with everybody else. Kalau tidak, Alkitab mengatakan kita akan disesatkan seperti orang yang lain. Now, allow me to explain what it represents when the Bible mentions fire coming down from God out of heaven. Izinkan saya menjelaskan apa maksudnya ketika dikatakan api turun dari langit. Do you remember back in the days of Elijah? Apakah saudara ingat di zaman Elia,
You had Jezebel and her false prophets. Ada Isabel dengan nabi-nabi palsunya. You had King Ahab. Ada Raja Ahab. And you had a remnant Elijah. Dan ada umat yang sisa Elia. And on Mount Carmel, Di Gunung Karmel, they waited for the fire to come down. mereka menantikan api untuk turun dari langit. But the false god of Baal worship Tetapi Allah palsu Baal did not manifest its power. tidak bisa menunjukkan kuasanya. But when the fire came down from God, Tetapi ketika api turun dari Allah, when Elijah began to pray, ketika Elia mulai berdoa, that fire did two things. api itu melakukan dua hal. It brought a revival among God's people, Api itu menghasilkan kebangunan rohani di antara umat-umat Allah. and it showed God's favor to Elijah. Itu juga menyatakan persetujuan Allah terhadap Elia. There's another time in the history of God's people where fire came down from heaven. Ada lagi dalam sejarah umat Tuhan ketika api turun dari langit. On the day of Pentecost, Pada hari Pentakosta, the Holy Spirit came down from heaven to the church. Roh Kudus turun dari langit kepada gereja. And the Bible tells us fire fell upon them. Dan Alkitab mengatakan bahwa api turun ke atas mereka. Once again, there was a great revival, Sekali lagi ada kebangunan rohani yang besar. and it showed God's favor to the church. Juga menunjukkan persetujuan Allah kepada gereja. But let us think, Tapi marilah kita berpikir in Revelation 13, di dalam Wahyu pasal yang ke-13. when this fire comes down, Ketika api ini turun, people will think orang akan berpikir it's God's favor. ini adalah persetujuan Allah, However, we will witness a false revival tapi kita akan menyaksikan kebangunan rohani palsu. because the fire that's going to come down is coming from Satan, not from God. Karena api yang akan turun berasal dari setan, bukan dari Allah. Now, allow me to show you a biblical example of how this is going to happen. Izinkan saya untuk memberikan contoh Alkitab bagaimana ini akan terjadi. We will go now to 2 Chronicles Kita akan buka 2 Tawarik, chapter 18. pasal yang ke-18. This is the story of Jehoshaphat and Ahab. Ini adalah cerita dari Yosafat dan Ahab. Ahab wanted to go fight in a battle. Ahab ingin berperang di dalam peperangan. He wanted Jehoshaphat to assist him. Dia mau Yosafat membantu dia. And Jehoshaphat said, only if God is with us. Dan Yosafat mengatakan, ya, kalau Tuhan setuju. He said, we need to find a prophet of God. Dia berkata bahwa kita perlu mencari nabi Allah. Ahab responded with, let's ask all of my prophets. Ahab menjawab dengan berkata, oh mari kita tanya semua nabi-nabi yang bersama dengan saya. The prophets of Jezebel. Nabi-nabi dari Isabel. But Jehoshaphat said, no, we need to talk to a prophet of God. Tapi Yosafat bilang, oh enggak, kita perlu cari nabi Allah. And King Ahab says, I know of one and he's in prison right now. Saya tahu seorang nabi Allah, tapi dia sekarang ada di dalam penjara. So they brought the prophet Micah out of prison. Jadi mereka mengeluarkan Nabi Mika dari penjara.
And they ask him if God is going to be with them. Dan mereka bertanya, apakah Allah akan menyertai mereka dalam peperangan ini? And Micah says in verse 13, whatever God says, that's what I'm going to tell you. Dan di dalam ayat 3, Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Now, for the sake of time, you can read verse 15 through 17 yourself. Untuk menyingkat waktu, saudara bisa baca dari ayat 15 sampai 17 nanti. But what it represents is that Micah said, God is not with them. Tapi yang dikatakan adalah bahwa Mika mengatakan Allah tidak menyertai mereka. Because Ahab had rejected the word of God. Karena Ahab telah menolak firman Allah. And as Ahab begins to get angry with that answer, Dan sementara Ahab marah dengan jawaban itu, there is a scene that the Bible gives of what's happening in heaven. ada satu penglihatan yang diberikan tentang apa yang terjadi di surga. So I'm going to explain what's happening in these verses, and then after I explain, I'm going to have your host read the verses to you. Jadi saya akan menjelaskan ayat-ayat ini. Sesudah itu saya mau host akan membaca ayat-ayat ini. All the angels in heaven are gathering around the throne of God. Semua malaikat di surga sedang berkumpul di sekitar takhta Allah. Satan then enters into heaven. Kemudian setan juga masuk di surga. And Satan and God began to dialogue or talk. Kemudian setan dan Tuhan mulai berdialog. And God says, who is going to go and witness Ahab rejecting my word? Dan Allah berkata, siapa yang akan menjadi saksi bagaimana Ahab telah menolak firman saya. And as the angels of God are talking amongst themselves, Satan comes there. Sementara malaikat-malaikat Allah berbicara di antara mereka, setan datang. And Satan says, I will do it. Dan setan berkata, saya akan melakukannya. And then God says, how are you going to do it? Dan Tuhan berkata, bagaimana engkau akan melakukannya? Satan responds by saying, I will be a lying spirit in the mouth of the false prophets. Setan berkata, aku akan menjadi roh yang berdusta di dalam mulut para nabi palsu. And God responds with, go ahead and do it, because Ahab had rejected the word of God. Dan Tuhan menjawab, oke, silakan pergi lakukan. Karena Ahab telah menolak firman Allah. And when Satan came back down to the earth, he killed Ahab on the battlefield. Dan ketika setan kembali ke atas dunia, dia membunuh Ahab di dalam medan pertempuran. Now, if you would read verse 18 through verse 22. Kalau saudara membaca ayat 18 sampai ayat 22, kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas taktanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Now, I want you to notice something very interesting and very important in this verse.
Saya mau saudara memperhatikan sesuatu yang sangat menarik dan penting di dalam ayat-ayat ini. In verse 22, Di dalam ayat 22, it says that God put the lying spirit in the mouth of the false prophets. dikatakan bahwa Tuhan menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabi itu. But we have read that it wasn't God doing that, it was Satan. Tapi kita telah pelajari bahwa itu bukan pekerjaan dari Tuhan, tapi itu pekerjaan dari setan. God allowed it to happen because Ahab did not obey the word of God. Tuhan mengizinkan ini terjadi karena Ahab tidak menuruti firman Allah. Now, this is very important Ini sangat penting, because in Revelation 13, karena di dalam Wahyu 13, it says the fire is coming down from God out of heaven. karena di dalam Wahyu 13 dikatakan bahwa api itu akan turun dari langit. But we now know that fire is not coming from God. Tapi kita tahu sekarang bahwa api itu tidak turun dari Allah, But God will allow it because most of the people in the world will not follow the word of God. tapi Allah akan mengizinkan karena kebanyakan orang di atas dunia tidak menuruti firman-Nya And they will be deceived. dan mereka akan disesatkan. Now let's go to 2 Thessalonians chapter 2. Mari sekarang kita buka 2 Tesalonika pasal yang kedua. Verse 9, Ayat 9 verse 9 through 11. sampai 11. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. So you see that this chapter describes the Antichrist. Jadi saudara lihat bahwa pasal ini menggambarkan kekuasaan antikristus. It says he will do great wonders. Dikatakan bahwa dia akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. He will show great signs Juga tanda-tanda yang besar. and lying wonders. Juga mujizat-mujizat palsu. They're all lies. They're not coming from God. Ini semua adalah rupa-rupa tipu jahat, bukan berasal dari Allah. Now, verse 10 says the only people that will escape these deceptions are those that love the truth. Satu-satunya yang dikatakan oleh ayat 10 yang tidak akan disesatkan adalah mereka yang mengasihi kebenaran. It's not enough just to know the truth. We must be willing to love the truth. Tidak cukup untuk mengetahui kebenaran, tapi kita harus mengasihi kebenaran. Now, verse 11 Ayat 11 says, because people will not love the truth, sebabkan dikatakan bahwa karena orang tidak mengasihi kebenaran, it says God will send them strong delusion that they should believe a lie. dikatakan bahwa Allah akan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Now, in our minds, let's go back to Revelation 13. Mari di dalam pikiran kita untuk kembali kepada Wahyu pasal 13. So the question is this, do we today see a false revival happening? Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita melihat saat ini satu kebangunan rohani yang palsu? Are there many people, even churches today, that are closing their eyes to the truth of God's word? Apakah ada bahkan gereja-gereja yang menutup matanya terhadap kebenaran? And we see this false revival taking place in the world.
Kita melihat bahwa kebangunan rohani yang palsu ini terjadi di seluruh dunia. Now, the devil understands that in order for him to have power to persecute people, Setan memahami bahwa untuk mendapatkan kekuasaan untuk menganiaya orang-orang, he needs a kingdom that has worldwide influence. dia harus punya kerajaan atau negara yang punya pengaruh di seluruh dunia. He needs the United States of America to force its power. Dia perlu negara Amerika Serikat untuk memaksakan kekuasaannya. He already has the Church of Rome deceived. Dia sudah menyesatkan gereja Roma. And we know the agenda of the Church of Rome. Dan kita tahu agenda dari gereja Roma. The Church of Rome wants power. Gereja Roma mau kekuasaan. The Bible says the United States of America is going to speak as a dragon. Alkitab mengatakan bahwa Amerika Serikat akan berbicara seperti naga. And a nation speaks through its legislative body, how it passes its laws. Satu negara berbicara melalui undang-undang yang dia keluarkan. Now, right now, we have religious freedom. Sekarang ini kita memiliki kebebasan beragama. But the devil wants to take this away. Tapi setan mau untuk menghilangkan ini. So how is he doing it now? Nah, jadi bagaimana dia akan melakukannya sekarang? He's trying to unite two powers together. Dia berusaha untuk menggabungkan dua kekuasaan menjadi satu. The first beast, which is the papal church, Binatang yang pertama yang merupakan gereja Roma, and the second beast, which is the United States of America. dan binatang yang kedua yaitu Amerika Serikat. The Bible predicts that the second beast is going to cause the world to worship the first beast. Alkitab menubuatkan bahwa binatang yang kedua akan menyebabkan seluruh dunia menyembah binatang yang pertama. And when the two powers unite together, Dan ketika kedua kekuasaan ini bersatu, we have church and state coming together on a worldwide scale. kita melihat bahwa gabungan agama dan negara di seluruh dunia terjadi. And then we know the result is going to be persecution. Dan kita tahu hasilnya adalah penganiayaan. The Bible predicts at that time many miracles are going to start to happen. Alkitab menubuatkan sekitar waktu itu akan terjadi banyak mujizat. The only way we're going to know that these miracles are not from God is through His Word. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah mujizat ini berasal dari Allah atau bukan adalah melalui firman-Nya. The Bible says the remnant church are going to keep God's commandments. Alkitab mengatakan bahwa umat yang sisa, gereja yang sisa akan menuruti hukum-hukum Allah. They're going to have the testimony of Jesus Christ, Mereka akan memiliki kesaksian Yesus Kristus which is the spirit of prophecy. atau roh nubuat. And the devil's going to make war against God's church. Dan setan akan berperang melawan gereja Allah. But the Bible says that this kingdom is going to speak as a dragon. Dan kerajaan ini Alkitab katakan binatang yang kedua akan berbicara seperti naga. Now let's go to Revelation chapter 12, Mari kita buka Wahyu pasal 12 and let's read verse 12. dan kita baca ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. So we see that as the devil brings these false miracles in the world today, Jadi kita lihat
ketika setan membawa mujizat-mujizat palsu ke atas dunia saat ini, he also brings disaster and calamity. dia juga membawa kehancuran dan malapetaka. He also brings disease like COVID-19. Dia juga membawa penyakit seperti COVID-19. He brings pain and misery and destruction. Dia membawa kesengsaraan, penderitaan, dan kehancuran. He brings hunger and bloodshed. Dia menyebabkan kelaparan dan penumpahan darah. And Jesus brings the offer of eternal life. Dan Yesus menawarkan kehidupan kekal. I want you to come with me in closing to Psalm chapter 94. Saya mau untuk mengakhiri dengan membuka Mazmur 94. We will see that Revelation presents nothing new. Kita akan lihat bahwa Wahyu tidak menyampaikan sesuatu yang baru. For Revelation is a book that is a compilation of all the prophecies of the Bible. Wahyu adalah buku yang mengumpulkan seluruh nubuatan Alkitab. In Psalm 94, beginning in verse 20, Di dalam Wahyu Mazmur 94 mulai ayat 20, notice what verse 20 says. We'll read that. perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat 20. Masakan bersekutu dengan engkau takhta kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Notice it says a law is going to be passed. Perhatikan bahwa dia mengatakan bahwa satu hukum akan dikeluarkan which represents false worship. yang akan menggambarkan perbaktian yang palsu. The Bible says they will frame mischief or deception. Alkitab mengatakan mereka merancangkan bencana atau dusta. And those who do not follow this false worship Dan mereka yang tidak mau mengikuti perbaktian yang palsu ini are going to be persecuted. akan dianiaya. Or another way of saying it, the dragon is going to make war with the remnant of God's people. Dengan kata lain, naga itu akan berperang melawan umat Allah. Let's read verse 21. Mari kita baca ayat 21. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. So it may appear to be discouraging when we read this verse. Sepertinya ini sangat melemahkan ketika kita membaca ayat ini. But the good news is Jesus Christ lives. Kabar baiknya adalah bahwa Yesus itu hidup. And Jesus will come to deliver his people. Dan Yesus akan datang untuk melepaskan umatnya. The Bible says we will not suffer hunger. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak akan menderita kelaparan. It says bread shall be given them and their water shall be sure. Dikatakan bahwa roti akan diberikan, juga air minum akan diberikan. When you are persecuted for the word of God's sake, kalau saudara dianiaya oleh karena firman Allah, and you can't buy or sell, dan saudara tidak bisa membeli atau menjual, because you want to be faithful to Jesus Christ, karena saudara mau setia kepada Yesus Kristus, God will not forsake you. Allah tidak akan membiarkan saudara. He will provide for your needs. Dia akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan saudara. As in the days of Elijah, Sebagaimana pada zaman dari Elia,
when Ahab and Jezebel and her false prophets united against the people of God. Ketika Ahab dan Isabel dan nabi-nabi palsunya bersatu melawan umat Allah, God fed his servant Elijah with the ravens. Tuhan memberikan makanan Nabi Elia dengan mengirimkan gagak. Nothing is too hard for God. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Verse 22 of Psalm 94. Di dalam ayat 22 Mazmur 94. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Friends, as you consider and contemplate this universal truth that we're about to enter into, Saudara-saudara, ketika saudara merenungkan, memikirkan kebenaran di seluruh dunia ini, kebenaran-kebenaran untuk seluruh dunia ini yang akan kita hadapi. As we think about the faith that we must have in order to stand faithful for Jesus Christ when the world has been deceived by these false miracles. Ketika kita berpikir tentang iman yang harus kita miliki di dalam Yesus Kristus ketika seluruh dunia telah disesatkan, we cannot afford to wait one more moment. Kita tidak boleh menunda 1 menit saja. Jesus wants us to surrender our hearts to him now. Yesus mau saudara menyerahkan hati saudara sekarang. Because he wants to do a work in you that time will bring the result of obedience and faithfulness when the big test comes to us. Karena dia akan memberikan kepada kita iman sekarang yang akan mempersiapkan kita menghadapi ujian yang besar itu. If we are not willing to sacrifice when we live in a time of freedom now, kalau kita tidak mau berkorban di waktu yang masih bebas sekarang ini, how can we expect to be faithful to Jesus when persecution comes and everything's taken away from us? Bagaimana kita bisa berharap kita akan setia ketika penganiayaan itu tiba, ketika segala sesuatu diambil dari kita? The Bible says, choose you this day whom you will serve. Alkitab berkata, pilihlah pada saat ini siapa yang engkau akan sembah. And as your friend in Christ, I appeal to you. Sebagai sahabat saudara di dalam Kristus, saya menghimbau saudara. Let's decide to be faithful to Jesus right now. Mari kita setia kepada Tuhan sekarang. Let's ask God into our hearts to give us a love of the truth. Mari kita minta Tuhan masuk ke dalam hati kita untuk memberikan kasih kepada kebenaran. So when Jesus comes in the clouds of heaven, supaya ketika Yesus datang di awan-awan, we can say together, this is our God, we have waited for him. Kita bisa berkata bersama-sama, inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Now I leave you with a promise. Saya mau akhiri dengan satu janji. Jesus said, let not your heart be troubled. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. He says, you believe in God, believe also in me. Dia berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. He said, in my Father's house are many mansions. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. He said, if it were not so, I would have told you. Dia berkata, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. He said, I go to prepare a place for you. Dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. And if I prepare a place for you, dan kalau aku sudah pergi dan menyediakan tempat bagimu, I will come again. Aku akan datang kembali. And receive you unto myself. Membawa kamu ke tempatku. That where I am, supaya di tempat di mana aku berada,
there you may be also. Kamu pun berada. I pray that you will make that decision tonight before you go to sleep. Saya berdoa saudara akan mengambil keputusan itu malam ini sebelum saudara tidur. So that you can sleep and live with the peace of heaven. Supaya saudara bisa tidur dengan damai dari surga. If this is your decision, Kalau ini keputusan saudara, I want you to write that decision or type it in the comments below. saya mau saudara ketikkan di bagian chatting di Zoom ini. Even though God understands your heart, Walaupun saudara, Tuhan memahami hati saudara. taking the initiative and making a decision helps strengthen that choice you've made. Mengambil keputusan itu menolong saudara untuk menguatkan keputusan itu. And it lets us know so that we can pray for you. Dan itu menolong kami tahu supaya kami bisa doakan saudara. And we want to be here to answer any questions that you may have. Kami juga mau menjawab setiap pertanyaan yang saudara miliki. May God bless you in your efforts to serve Him. Semoga Tuhan memberkati saudara dalam pelayanan saudara kepada Dia. Let us pray together. Mari kita berdoa bersama. Our most loving Father, which art in heaven, Bapa yang kekasih di dalam kerajaan surga, we stand amazed as we see the love of God in giving His Son for us. kami terkagum dengan melihat bagaimana Engkau menyerahkan anak-Mu bagi kami. And we're even more amazed that you're so patient with us. Kami juga sangat kagum karena Engkau begitu sabar dengan kami. And we thank you for the revelation of prophecy. Kami berterima kasih untuk nubuatan wahyu. Because you clearly reveal the events soon to take place. Karena dengan jelas Engkau memberitahukan kepada kami apa yang akan segera terjadi. There is no reason for us to be deceived now. Tidak ada alasan bagi kami untuk disesatkan sekarang. For you have given us your word. Karena Engkau telah memberikan firman-Mu. And I believe many that are watching right now Dan saya percaya banyak yang menonton saat ini. and they are listening to the voice from heaven, Dan mereka sedang mendengarkan suara dari surga. are ready to make eternal decisions. Dan siap untuk membuat keputusan untuk kekekalan. Bless them in their efforts. Berkati mereka dalam kehidupan mereka. Keep them in your protection and love. Jaga mereka dengan perlindungan dan kasih-Mu. And Lord, my prayer is that you will save us all in your kingdom. Doa hamba adalah Engkau menyelamatkan kami semua di dalam kerajaan-Mu. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Thank you so much for having me, and God's blessings to each and every one of you. I'll be praying for you and keep studying God's word. Terima kasih untuk mengizinkan saya berbicara. Saya akan berdoa bagi saudara untuk terus belajar firman Allah. Amen. Thank you, Pastor Jason and Pastor Roy Pitoy, for your ministry for the past 2 days. And may God bless you and family. Dan puji Tuhan atas pekabaran firman yang baru saja kita dengarkan. Marilah kita dasarkan kebenaran kita dari apa yang Alkitab katakan, supaya ketika masa kesukaran itu datang, kita akan tetap memegang kepada kebenaran dan tidak akan disesatkan. Baiklah, saudara-saudara, jangan lupa bergabung kembali bersama kami pada besok hari dengan masih pembahasan yang sama, The Final Events of Bible Prophecy. Dan untuk pembicaranya akan dibawakan oleh Pendeta Emmanuel Beck. Dan pada besok siang kami tetap mengadakan Bible Meeting oleh Pastor Roy Pitoy. Jangan lupa terus kita berdoa agar supaya apa yang kita dengarkan dapat kita lakukan. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.
You're blessed. I wanna go to heaven and pick a never fading flower from the mountain overlooking the